The tugas is numpuk, my jidat is wet and puyeng. I'm greget and very otak ngebul. Perkenalkan, nama saya Zelki Harsel. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam teori psikologi perkembangan. Macam-macam teori psikologi perkembangan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa teori perkembangan yang umum dibahas dalam literatur psikologi perkembangan. Di antaranya adalah psikodinamik, kognitif, teori kontekstual, serta teori behavior dan belajar sosial. Pertama, teori psikodinamik. Teori psikodinamik adalah teori yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut, yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak dini. 2. Teori kognitif. Berbeda dengan teori-teori psikoanalisis yang menekankan pentingnya pikiran-pikiran tidak sadar anak-anak, teori-teori kognitif menekankan pikiran sadar mereka. Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan membimbing tingkah laku anak. Dengan kemampuan kognitif ini, maka anak dipandang sebagai individu yang aktif, membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Chaplin bagaimana Muhyiddin Syah berpendapat bahwa istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah psikologi manusia yang meliputi setiap perilaku mental dan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, serta pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan perkembangan kognitif. Dewasa ini studi tentang perkembangan kognitif didominasi oleh dua teori, yaitu perkembangan kognitif Piaget dan teori pemrosesan informasi. Dan yang ketiga, yaitu teori kontekstual. Chaplin sebagaimana Desmita berpendapat bahwa dalam psikologi istilah konteks digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mengelilingi suatu proses mental dan kemudian mempengaruhi makna atau signifikannya. Demikian pula Selfert dan Hoffnung. Desmita menyatakan bahwa teori kontekstual memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan, sistem fisik, sosial, kultural, dan historis di mana interaksi tersebut terjadi. Dan yang keempat, teori behavior dan belajar sosial. Behavior adalah kegiatan organisme yang dapat diamati dan yang bersifat umum mengenai otot-otot dan kelenjar-kelenjar sekresi eksternal, sebagaimana terwujud pada gerakan bagian-bagian tubuh atau pada pengeluaran. Teori perilaku dalam psikologi menegaskan bahwa dalam mempelajari individu yang seharusnya dilakukan oleh para ahli psikologi adalah menguji dan mengamati perilaku dan bukan mengamati kegiatan bagian dalam tubuh.